lu beli iPhone ya lu akan dapat culture yang premium, experience yang mewah. Walaupun ya tadi sekarang karena dia ilangin 3,5 mm kan dia yang mulai, charger juga dia juga yang mulai. Akhirnya sekarang udah totally different. Mungkin think differentnya too different kali Too ya. different, betul. Sebenarnya orang sering debat iOS lebih baik daripada Android lebih baik daripada iOS. Misalnya ada followers nanya, gue baiknya pakai Android atau pakai iOS, gue mau beli ini, rekomend nggak bang? Itu how do you answer that? Lo salah satu yang pernah diundang ke Apple event, akhirnya lo berangkat dan ketemu Tim Cook, ketemu banyak ya semuanya ya. Bisa share sedikit nggak apa yang mungkin belum lo share di itu lo sendiri? Oke. Paling satu sih sebenarnya. Hey guys, welcome to Tech Over. Di sini ada, kalau yang followers, subscribers channel ini mungkin semuanya juga subscribe di Best Indotech. Kemungkinan besar begitu sih Pak. Soalnya di sini ya kita ya. Iya, di sini ya. ada ya dan subscribers tuh berkali-kali lipat lah boleh dibilang. Nah, ini ada Malvin. Malvin adalah foundernya yang set up Bit dari awal ya. Iya, merintis ya kalau merintis. bahasa Oh, ya. ini dia nih perintis nih, Perintis Bit dari awal yang sekarang anggota timnya udah belasan, udah setiap belasan apa 20-an lebih? Enggak lah, baru 11 lah. Baru Belasan, 10 ke 11, yes. Dan sudah suka lihat jalan-jalan outing dengan rutin. Iya. Terus dan yang gue suka ini bentuknya mungkin ke arah media, di mana bukan cuman Malvin di sini sebenarnya, dan ada banyak anggota timnya yang juga sudah muncul. Di setiap misalnya launching, di setiap video reviewnya itu udah berbeda-beda. Dan ini memang as a brand gue admire banget Best Indotech. Thank you juga for inviting me. Ini pertama kali diundang podcast, jadi thank you banget. Salah untuk sih kalau belum pernah undang Malvin tuh salah tuh. Kalian semua pada kemana sebenarnya? Karena bener-bener merintis dari awal banget tuh Bit. Itu keren sih. Mungkin bisa diceritain sedikit dari kayak, ini kan karena pertama kali podcastnya belum pernah cerita tentang mungkin boleh. Bit awalnya beratnya apa, challenge-nya apa, sampai sekarang bisa gimana gitu. Jadi memang kalau Best Indotech itu kita startnya di 2016. 2015 akhir lah, cuma waktu itu belum serius banget. Sambil ada kerjaan full time, jadi cuma buat sekedar weekend. Cuma memang akhirnya kita, gua dulu waktu itu komit mau coba seriusin dengan target 1 minggu 1 video. Itu kan zaman-zaman dulu, mungkin itu schedule yang ideal kali Om ya. Oh, saya masih 1 minggu 1 video sih, itu susah juga. Susah ya tetap ya. Kalau Om Mario banyak banget soalnya bisnisnya. Terus. Iya, jadi akhirnya pas 2016 lah decide untuk keluar dari kerjaan full time. Waktu itu. Jadi sebelum setahun Bit ya? Iya, sebelum setahun Bit akhirnya coba keluar dan syukurnya waktu itu masih freelance lah hitungannya dan ada beberapa temen yang masih ngasih kerjaan gitu. Jadi sambil side job ada, tapi jalanin YouTube yang utama. Mulai pelan-pelan dari sana, ternyata selama seriusin itu durasi 8 bulan, kita udah 100.000 subscriber waktu itu Om. 8 bulan 100.000. Iya, jadi prosesnya. Gue berapa 8 tahun ya, belum 100 ya? Iya, oke. Jadi gitu juga kita juga bingung sih sejujurnya waktu itu posisinya dari kita sekitar mungkin 10.000 ya Om ya. Habis 10.000 itu kick off tiba-tiba. Setiap hari dapat 1.000, 2.000, 1.000. Jadi dalam 1 bulan itu udah nambah 60.000, 70.000 yang tiba-tiba udah 100.000 gitu jadinya. Kurang lebih startnya di situ dan di sanalah ya mungkin itu momen kita decide untuk ya ini this is the way kita akan jalanin ini. Dan emang kebetulan juga ya kalau orang bilang ini passion ya. Emang suka gadget, emang dari waktu masih muda, waktu masih sekolah tuh suka beli tabloid, HP ya. Kalau dulu apa namanya lupa ya. Ada pulsa, ada chip, ada macam-macam. Kalau chip kan lebih ke PC. Iya, lebih ke PC benar. Om Deddy itu kalau pulsa. T3 yang demi internasional. foto-foto bagusnya internasional. Itu. Wah itu pas pertama kali punya iPad, lihat T3 itu keren banget. Jadi kayak ya lumayan ini sih prosesnya lumayan merintisnya. Untungnya sih nggak yang sampai berdarah-darah banget, syukurnya. Cuma ya akhirnya decide ya di YouTube sambil emang passion juga, emang suka juga.
Dan ya Ya, terbentuklah keren. Sampai ada sekarang mobil ya. Sekarang ada mobil juga, ada Besindo Cars. Rumah gitu. juga rumah? Rumah pengennya belajar dulu. Waduh, dari Om Mario nih ya, tadi rumah. diajak muter, rumahnya keren banget. Kayaknya semua di review gue ngebayangin lo nanti kayak unbox therapy punya gudang segede apa gitu, barang segede apapun bisa masuk untuk langsung di review di situ. Amin. Ya kan, keren pengennya banget. Best Indo Group namanya dulu. Best Indo Group. Idenya gitu. Dari bagus. Bit jadi Big. Bit itu kan satuan data terkecil gitu. Ya, terus jadi big bagus. Pakai mega nggak depannya? Megabit gitu. Anyway, hari ini sebenarnya kita pengen ngobrolin karena gue tahu backgroundnya hampir sama. Kita kayaknya dari fanboy, bener nggak sih? Zamannya dulu tuh everything is Apple, setiap Apple keluar udah pasti dibeli. Kalau lo bahkan jadi konten dan selalu rame kan kalau bikin di awal itu. Iya. Tapi gue sendiri pribadi melihat Apple itu kenapa ya gitu. Mungkin bukan dalam keadaan membenci atau anti sekarang, tapi kayak gemes bahwa sebenarnya Apple ini kok I feel something different. Makin lama makin beda. Karena jujur aja ini cerita, gue tuh agak nangis waktu tahu Steve Jobs meninggal. Karena he was such an inspiration to me untuk yang walaupun maybe not a good boss, karena semua cerita-cerita tentang dia yang galak banget, yang keras yang apa segala macam. Cuman he creates such a good product untuk seorang tech reviewer. Ada good product, ada innovative product tuh such a own satisfaction gitu. Visioner lah gitu ya. Visioner, terus bisa nyobain, ternyata bisa gini, keren banget ya, terus ternyata laku. Hal seperti itu. Tapi akhir-akhir ini setelah Tim Cook, dan gue baca ya ada beberapa tulisan yang niat banget tulis bahwa Tim Cook should resign atau should be fired. Karena akhir-akhir ini secara angka growth saham Apple menurun. Bahkan udah kalau dihitung 1 tahun terakhir tuh minus 10% dibanding Google yang naik 17, Microsoft naik 26, Nvidia yang gila banget naik 40, Meta naik 45. Yang memang itu menunjukkan di saat yang lainnya naik segitu kok Apple malah sedikit turun. Walaupun masih gede banget secara company. AI wave ya Om ya. AI juga salah sih satunya kan ya. kita udah punya banyak foldable sekarang. Udah berapa tahun kita generasi ke-7 buat si Samsung. Itu sampai sekarang belum ada Apple. Terus kedua ngomongin AI, bahkan mereka sendiri janji di WWDC kemarin AI itu Siri itu akan keluar dengan AI-nya, tapi dimundurin lagi. Bahkan interview dengan Wall Street Journal itu juga mereka mengakui, iya kita memang mau mundur, kita nggak mau meluncurkan sesuatu yang sempurna. Tapi kapan? Ini semua perusahaan udah AI gitu, mau Vivo, mau Oppo, mau semuanya tuh udah AI. How do you feel about them now? Mungkin lo sering banget review produk dia. Tentang Apple tuh gimana sih? Mungkin kalau kita bisa bilang sekarang filosofinya udah berbeda Om ya. Under Steve Jobs sama under Tim Cook gitu. Dimana pas under Steve Jobs tadi filosofinya ya itu visioner banget, inovasi, dan ya nggak bisa bohong, Steve Jobs udah kayak lay foundation buat whoever yang nerusin. Dan kebetulan Tim Cook yang dipercayai istilahnya sama Steve Jobs juga. Dan ketika Tim Cook udah naik ya filosofinya itu tadi bukan inovasi lagi, lebih kayak play it safe. Karena udah ada fondasi yang kuat yang dibentuk, ya tinggal nerusin aja istilahnya, tapi memperbesar skill-nya, istilahnya gitu Om. Jadi misinya mungkin lebih ke sana kalau gue lihatnya, yang mana akhirnya ya kita semua bisa lihat memang perkembangannya udah at this point udah stagnan, bisa dibilang gitu ya. Iya. Gitu. Gue ngeliatnya tuh kayak Steve Jobs itu kayak, nih gue punya produk, lo akan suka. Sedangkan kalau Tim Cook, lo mau apa? Gue bikinin. Makanya sejak Tim Cook itu dia lahir beberapa Apple dengan ukuran yang macam-macam. Ada mini naik ke iPhone biasa, naik ke plus. Terus iPad-nya pun ada beberapa level ukuran yang berbeda-beda. Stylus ada, stylus nggak ada, itu bisa diituin semua. Bahkan Steve Jobs kan pernah bilang, siapa yang pakai stylus? Terus sekarang keluar gitu. Hal-hal seperti itu emang market demand-nya ada, dia bikin. Nah, terus gimana dengan AI ini ya? Lo kalau nonton interviewnya Wall Street Journal kan kayak Steve itu, siapa? Ya, Craig Federighi. Craig Federighi itu kayak mengakui bahwa kita belum siap. Dengan senyumannya yang khas ya. Wah, senyumnya sih charming banget sih memang. Ya sayangnya begitu sih dari awal, memang kan dari Siri ada pun udah kelihatan gitu Om. Kalau memang mereka ketinggalan banget nih dibanding kompetitor, dibanding Google Assistant. Gue sendiri myself ya gue pakainya Google Assistant di rumah. Bahkan gue pakai Alexa sempet gitu. Karena it's just better than Siri. Sesimpel itu gitu. Bahkan di HP pun Siri. Sebelum AI ya. Sebelum AI bahkan gitu kan. Itu istilahnya ya embryonic periodnya lah dari yang ada sekarang gitu kan. Makanya kayak
ya disayangkan banget sampai saat ini entah kenapa denger kan mereka udah beli tuh beberapa AI startup, tapi kita belum bisa lihat hasilnya juga sampai sekarang. Dan bener. Ya to be honest memang disappointing, dan ya result pun mengatakan demikian gitu ya. Makanya nggak tahu nih di iOS 26 kenapa mereka bisa mau menyelaraskan semua. Gue rasa mungkin salah satunya bukan cuma karena nama tahun aja, tapi gue rasa hopefully ada something kick off sih di 26 ini. Dan denger kan juga Tim Cook udah akan, nggak tahu ya gosip-gosipnya sih, akan turun, akan pensiun katanya. Pensiun is a good way to out sih, maksudnya untuk namanya dia sendiri. Dan gue sendiri sekarang kayak pakai iPad nih. iPadnya gue nyobain masih beta, iPad OS 26. Yang gue ngerasa, ini lumayan helpful nih, window sistemnya, filing sistemnya. Kayaknya bisa jadi kayak Mac banget. Walaupun mungkin aplikasi-aplikasi Mac yang berat banget masih jauh dari situ. Hal-hal seperti kayak gue pasang musik di Spotify, begitu gue pindah ke itu lain juga musiknya mati, itu juga masih ada. Tapi ada marketnya sendiri, and it's growing menurut gue. iPad tuh masih salah satu tablet terbaik. Makanya gue agak gemes ngajakin ngomong sekarang tuh kayak, we've been seeing Apple selama ini, tapi kok kayak kenapa gitu, what can we done? Selain Tim Cooknya keluar untuk ganti-ganti gitu. Kalau kita ngomongin di sini, di Indonesia, kasta iPhone tuh kayak masih tinggi gak sih? Banget. Masih tinggi banget, bahkan katanya ada penyewaan iPhone untuk kayak keberapa hari minjem berapa. Itu epic banget sih. Untuk apa? Bukan untuk bikin konten, bukan untuk kerja, untuk dilihat. Untuk dia mirror selfie gitu. Kita perlu kayak admire sih menurut gua gimana Apple bisa create such branding. Lo ngeliatin efeknya sehingga dilihat punya iPhone aja udah dampak berbeda. Nggak ada kayak gitu di brand lain kayaknya. Lo pengalamannya gimana? Mungkin di negara-negara tertentu kali Om ya, terutama di third world countries. Negara berkembang lah kita bisa bilang, yang mana emang kalau kita ngomongin UMR atau minimum GDP dan everything-nya, ya ngelihat kalau mungkin beda kalau kita di negara maju, yang mana orang semua udah ngelihat kalau iPhone itu tuh ya sebenarnya HP rata-rata. Cuma kalau di Indonesia ya karena memang tadi harga Apple sendiri tinggi semua, dengan line up-nya yang nggak ada mid range, nggak ada entry level, semuanya jadi ngelihat kalau ada gengsi yang didapat setelah punya itu, kelihatannya HP mahal. Dan memang kita nggak bisa bohong juga sih Om, ketika megang iPhone gitu, rasa feel-nya itu kayak berbeda. Itu makanya kayak iPhone yang bekas pun, iPhone yang udah 5-6 tahun, iPhone XR, iPhone 11 itu masih laku banget sampai detik ini di Indonesia gitu. Dan itu masih bisa dipakai istilahnya Om sampai sekarang HP-nya. Masih ada nilainya gitu kali. Satu bagian yang menurut gue Apple itu dari dulu udah menang duluan branding di unboxing-nya sih. Oh yes. Jadi banyak banget orang yang mungkin bukan tech reviewer, orang pada umumnya nggak buang boxnya. Boxnya itu bagus banget, pengalaman unboxingnya sempurna banget, bagaimana peeling off-nya. I think they started it. Menurut gue itu salah satu yang paling pengalaman unboxing paling menyenangkan. Walaupun lama-lama berkurang ya, udah nggak ada chargernya, udah nggak ada earphone-nya. Dulu sih masih ada semuanya gitu. Pengalamannya berkurang, tapi they did such an amazing job sih menurut gue dari segi branding. Bahkan iklan-iklannya bisa dari dulu tuh super simple. Even the show WWDC yang kita keynote-nya kita tunggu setiap malam-malam pun kayak diperjuangkan untuk nonton. Jam 1 pagi ya. Dan pembicaraan di sosial media langsung pasti rame. Sekarang lebih rame pro kontra. Betul. Dulu mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu pro semua. Betul. Kayaknya. Culture sih Om ya, kalau kita bisa lihat ya. Tadi ya kayak Om Mario bilang soal box itu aja tuh udah ngebangun sebuah culture kan. Kalau lu beli iPhone ya lu akan dapat culture yang premium, yang experience yang mewah. Walaupun ya tadi dimulai dari earphone-nya udah nggak ada karena dia ilangin 3,5 mm kan, dia yang mulai. Charger juga dia juga yang mulai. Akhirnya sekarang udah totally different. Jadi dia mau menggali kuburannya sendiri pelan-pelan. Nah gitu. itu tadi ya. Mungkin karena faktor si Pak timnya tadi yang orang logistik Om ya. Apa yang bisa kita kurangin nih gitu kan. Karena mengurangi berat 10 gram dari setiap boxnya. Exactly. Shipping lebih murah banyak dalam jumlah banyak. Hal yang menarik mungkin kita biar nggak terlalu iPhone.
Android sendiri atau brand Samsung atau brand kayak Oppo, Vivo, apapun lain, mereka mengejar nggak menurut lo? Iya sih. Mengejar. Dari segi apanya duluan? Apakah inovasinya duluan atau memang brandingnya makin bagus? Karena branding agak terpecah kan. Kalau Android kan kayak available di banyak brand lain, Samsung, Oppo segala macam gitu. Strateginya Google lo lihat beda apa yang sampai sekarang sukses? Satu pasti si AI sih Om. Yang mana sekarang dengan Samsung terutama yang the biggest brand, mungkin the biggest customer juga of Google, itu istilahnya nge-kickstart si AI ini yang pertama kali kan, yang waktu itu mungkin ya kita waktu pergi itu pertama kali kayaknya si Galaxy AI itu ya. Ya ini ngasih inovasi jadinya dibandingin Apple yang sekarang udah yang ngandelinnya itu aja. Belum ada ngomong gong AI-nya itu baru tahun kemarin kayaknya dia banyak kan AI. Tapi tiba-tiba WWDC ini nggak ada sama sekali AI-nya. Benar. Sebenarnya sih menurut gua sih Om, faktor utamanya Apple-nya yang nggak bergerak tadi. Oh gitu. Apple-nya stagnan ketika yang lain ngejer. Karena memang bukan cuma Google yang AI ya. Kayak misalnya ChatGPT. Terus akibatnya banyak Nvidia juga naik banget karena Nvidia kan dulu naiknya karena satu blockchain. Kita bikin NFT kripto. Terus sekarang AI yang membutuhkan prosesor dan grafik card yang GPU yang kuat banget. Makanya mereka dibutuhkan di setiap industri lah, setiap bentuk teknologi. Karena AI itu nggak bisa lepas sih kita ya. Kayaknya nggak kalau lo nggak tahu, at least tahu cara pakai AI atau pakai AI gimana itu ya lo will be behind. Dan ini Apple di situ. Kayak tidak menyediakan AI. Kayak kita tiap hari pakai nggak sih Om? Kayak Om Mario pasti tiap hari pakai dong sampai. Pasti tiap hari pakai. Pertama kali gue juga dengar dari Om Mario soal Perplexity. Oh iya, Perplexity. Itu gue juga kayak ada something else lagi yang menarik nih. Dan habis itu banyak banget gue baca-baca soal Perplexity juga. Developer juga ada pakai Claude, dia juga pakai. Terus kalau anak-anak Twitter pakai Grox. Nah, Grox gimana menurut Om Mario? Gue nggak pakai Grox sebenarnya. Karena gue gak suka yang beli Twitter. Tapi lu kan aktif di Twitter Om. Enggak, udah gak aktif. Jujur udah gak aktif. Lebih senang aktif di Threads saat ini. Sekarang ya. Tapi kita lihat Twitter arahnya kemana. Siapa tahu gue pakai lagi. Gue cuma pakai Twitter untuk menceritakan, ada konten baru nih, silakan nonton. Itu doang. Jadi gue gak komunikasi lagi. Lu sendiri gak aktif Twitter? Gue gak. Tapi gue sering waktu gue aktif ya, gue sering lihat lu kan di sana gitu. Makanya gue ngerasa ya gue banyak dapat insight juga dari lu, tulisan lu di Twitter dulu. Makanya gue ingat. Gitu. Sekarang udah gak lagi berarti Om di Threads ya berarti ya. Berarti Om Mario pindah ke Threads guys. Iya gitu. Anyway, balik lagi ke Apple. Lanjut. Lu salah satu yang pernah ngantri untuk beli iPhone-iPhonean. iPhone beneran maksudnya. iPhone pertama kali. Terus lu salah satu yang pernah diundang ke WWDC. Iya. WWDC? Apple Event. iPhone Launch. Bukan WWDC. Oke. Diundang. Kalau nggak salah Tech Reviewer belum pernah ada dari Indonesia saat itu. Lo yang pertama. Wow. Syukurnya. Itu ini gue buka-bukaan dikit ya. Kalau Tech Reviewer itu udah banyak banget diundang brand lain. Dan itu udah goes way back. Dan Apple itu sangat tertutup dari segi ini. Dan ini untuk akhirnya bisa mengundang. I don't know what's going on behind Apple. Tapi itu untuk Tech Reviewer sih suatu kesempatan luar biasa. Betul. Akhirnya lo berangkat dan ketemu Tim Cook, ketemu banyak ya. Betul. Semuanya ya. Bisa share sedikit nggak apa yang mungkin belum lo share di itu lo sendiri tentang I don't know little things mungkin tentang tokonya, tentang kantinnya kalau lo ke kantornya atau apapun. Paling satu sih sebenarnya waktu itu yang diundang tuh dua Om. Ada Indra iTech Live. Sama gua, cuma waktu tapi bareng itu pertama kali untuk yang Indonesian creator lah istilahnya gitu. Cuma memang waktu itu dia berhalangan karena urusan visa. Jadi akhirnya cuma gua sama ada beberapa teman-teman media lah yang jalan ke sana. Itu satu. Kedua, kalau ngomongin secara eventnya sendiri itu memang seintens yang nggak tahu, mungkin nggak kelihatan kali ya Om kalau kita nonton secara online ya. Cuma waktu gua datang media from around the world ngumpul tuh di tempat yang namanya Steve Jobs Theater. Mungkin ada sekitar hampir 1.500-2.000 orang di sana. Dan setelah gong selesai, Tim Cook bilang good morning atau di closingannya, semua orang lari ke belakang untuk lihat device-nya. Literally ya thousands of people itu yang mana itu pertama kali gue kayak ngerasa seintens itu ya ternyata ya. Jadi rebutan ya tadi, gitu. Rebutan banget. Jadi
Ini gue juga buka ya buat teman-teman ya. Kalau kita ke misalnya undangan lain, kita tuh dapat device-nya sebelumnya. Betul. Tapi dapat privilege dengan tanda tangan NDA, jangan dikeluarin sebelum global launch-nya. Tapi Apple tuh enggak ya? Apple enggak, bener-bener enggak, dan bener-bener di hari H itu kita baru bisa cobain, baru bisa lihat. Itu susah ya sebenarnya untuk konten ya. Banget bener, dan even walaupun ya leaks-nya bener Om ya istilahnya ya, tetap aja buat megang di hari H itu ya sebuah hal yang ya in a way challenging, tapi di sisi lain juga memang experience-nya itu Om. Gue sendiri ya, kalau waktu diundang yang lain juga, terus kayak kita udah pegang di hari lain, dan pas hari H mau berebut itu juga susah banget loh. Setting tripod, dapat lighting yang pas, terus ngelakuin semuanya sendiri. Betul. Kan. Nah hal-hal seperti itu, untung kita udah pegang sebelumnya. Kalau bayangin harus buru-buru kayak lo, aduh gue pakai handphone aja deh, pakai tangan gitu kan. Iya, makanya kemarin tuh kayak nyari cara lah gimana biar bisa seefisien mungkin sih pengennya gitu. Walaupun ya pas hari H ya terkendala sana sini yang kita tiba-tiba semua orang lari gitu. Kita juga baru ngerti, kirain dan kayak mereka ada pengalaman mereka ada pengalaman. Itu kita kan baru pertama, dan itulah yang terjadi kayak dengan minim pengalaman. Cuma ya kita belajar, dan mungkin nextnya juga teman-teman yang lain yang akan pergi kan bisa tahu nih, oh ternyata prosesnya seperti itu, dan pengalaman yang emang luar biasa bisa dibilang, dan bikin belajar banyak. Kalau ya berbeda memang Om, Apple think different kan kalau slogannya, dan masih ada yang culture itu masih terbentuk gitu, memang nggak bisa bohong, yang Steve Jobs fondasi yang udah dibikin sama dia masih ada, walaupun ya the taste of it udah, taste of innovationnya udah mungkin udah sangat pudar sedikit ya. Gitu. Itu apa namanya, how are they as people? Maksud gue suka ngelihat diundang itu adalah ketemu orang-orangnya langsung. Misalnya Samsung, gue ketemu Samsung sananya Korea, atau Samsung US gitu segala macam, atau gue pernah diundang Vivo juga, ketemu tim-tim Vivo di Beijing gitu. Oh gini toh orangnya. Nah Apple feel-nya apa tuh ngobrol sama mereka? Kalau kita memang karena dari Asia, they have their own Asian Pacific team gitu Om, istilahnya yang handle kita. Jadi kita karena Southeast Asia pusatnya di Singapura, jadi a lot of Apple Singapore team lah yang kita bisa apa istilahnya nanya-nanya, ngobrol-ngobrol. Cuma rasanya lo lagi di Orchard berarti ya ngomongnya, bukan di Cupertino. English and everything. English ya. Lucunya gitu juga sih, kayak ada beberapa tim yang kayak bukan racist tapi dia kayak white tapi Singlish gitu. Gitu. Funny sih, lucu-lucu, tapi ya mereka very open, very friendly, dan kita banyak diajak kayak ngelilingin lah kesana. Kadang kan pertama kali ada yang satu store Apple Campus betul, yang khusus ngejual merchandise-nya, yang kaos gitu-gitu cuma bisa dibelinya di sana. Gue inget tuh yang lo posting tentang bendera. Iya, dan ada benderanya kan. Jadi banyak bendera rainbow yang sebenarnya itu Apple, bukan arti lain. Iya. Ya itu hype-nya sampai segitunya Om. Istilahnya orang tuh ngelihat ya dari sisi negatif tadi yang lu bilang bener, di sisi positif yang nungguin banget itu juga masih ada. Sampai gue tuh pernah dimarahin di video yang gue bikin tuh Om. Kan tadi gue bilang kan waktunya udah kita terbatas banget, kita sendirian, dan baru bisa pegang hari itu juga. Gue upload itu mungkin sekitar 3 jam setelah event video YouTube long. Gue dimarahin sama audiens gue. Bilang karena apa? Dia nungguin banget gitu loh. Kok lama banget loh? Iya, kok lama banget 3 jam. Maksudnya ini kita udah secepat mungkin loh bikin YouTube video yang long, yang detail gitu kan. Kalau bisa besok live stream aja di sana gitu. Live stream terus di save di YouTube. Oke. Gitu. Jadi Gila kayak segitu. Dan emang ternyata abis kalau gue ingat-ingat lagi posisinya waktu di sana, memang orang-orang segitunya Om. Iya. Langsung kalau Om Mario tahu mungkin kayak Brian Tong, si Ned yang dulu nge-host Apple Bytes kan, dia juga bener-bener on spot. Iya, dan udah nggak perlu pakai kamera-kamera segede-gede gitu lagi, semua pakai handphone, HP aja. iPhone apa segala macam. Iya. Kalian harus ngebayangin bahwa diundang pertama dasarnya aja diundang ke US tuh udah jet lag. Banget. Lo harus kerja dengan kurang tidur, dengan menyesuaikan culture lain. Mungkin ada yang orang makanan yang gak cocok, atau cuacanya gak cocok, terus kurang tidur, terus suruh kerja yang barangnya beda sama brand lain, barangnya belum ada sebelumnya, harus berebut sama orang di seluruh dunia. That's hard man, that's hard. Dan gak boleh bawa bantuan ya. Betul, sendiri pula. Harus sendiri. Itu banyak banget sih. Itu sih. Ya jadi kita dari berdua ini kayak berharap Apple tuh would
start innovate more. Kita pengen mungkin nggak tahu nih kalau udah resminya 26 keluar, mungkin tiba-tiba muncul Siri, we never know, Siri yang AI banget. Atau enggak kita foto yang tangan ditutupin di muka udah bener bisa gantiin, atau setidaknya nggak separah itu. Hal-hal seperti itu mungkin kita berharap Apple would start innovate more, atau folding phones lah, atau things like VR headsetnya itu yang I think price point-nya terlalu tinggi untuk akhirnya developer nyoba juga males. Vision Pro ya. Vision Pro itu kan kayak gue udah nyobain di Singapura, di Hong Kong waktu itu, gue cobain really good sebenarnya, tapi gue nggak ngebayang kerja pakai itu, kayak berapa jam pakai seberat itu, walaupun kok bisa ya, gue ngeklik gini-gini doang, gini-gini tuh kayak it works really well. Cuman ya harganya mahal banget untuk orang mungkin innovate. Itu salah satu inovasi kali yang gue bisa lihat dari Apple setelah exactly harganya. Tapi harganya yang ya doesn't make sense, terus nggak appeal ke mass market juga, ujung-ujungnya ya jadi nggak doesn't go anywhere lah, nggak kemana-mana akhirnya di situ-situ aja istilahnya. Mungkin think differentnya too different kali. Too different, betul. Jadinya beda ya itu ya ngebalancein itu yang challenging kali om ya. Harusnya di mana sekarang demandnya lagi naik, AI ditunggu gitu-gitu. Tapi gini, kalau kita lihat gampangnya aja ya, sebenarnya orang sering debat, iOS lebih baik daripada Android, Android lebih baik daripada iOS. Aku sering ditanya kayak, jadi daily drivernya apa? Susah sih sebenarnya. Kalau sebagai tech reviewer harus dua-duanya. Kalau misalnya ada OS lain yang besar juga, mungkin kita pakai juga gitu, for the sake of trying new innovation. Lo juga ditanya gimana? Apakah sebaiknya gue, misalnya ada followers nanya, gue baiknya pakai Android atau pakai iOS? Gue mau beli ini, rekomend nggak bang? Itu how do you answer that? First of all, kalau gue yang gue nanya adalah, lo pakai apa sebelumnya? Gitu. Jadi itu yang mungkin at this point, karena OS Android itu udah sekompleks itu om ya, walaupun sama-sama Android, tapi cara pakainya udah berbeda di setiap OS gitu. Akhirnya gue tanya pertama, lu pakai apa sebelumnya, terus lu pengen pindah atau lu pengen stay yang sama, kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau gue sendiri ya balik lagi bener kata lu om, ya tetap kita harus coba dua-duanya. Dan ya nggak bisa bohong, dua-duanya ini saling melengkapi. Iya, betul. Gitu, satu sama lain saling membantu, yang mana ya ujung-ujungnya kalau bisa punya dua-duanya, kenapa punya satu? Iya, benar-benar. Apalagi kita nggak pernah beli, gitu. Nah, ups. Gitu. Jadi name top 3 apps deh di Android dan iOS yang mungkin lo mau rekomend ke orang, yang jangan kayak Instagram, jangan kayak gitu, yang agak hidden gitu. Apa ya? Gue masih buka nih kalau kayak gini. Gak apa-apa, take your time. Mungkin ada lo yang gue cocoknya ini pakai di iOS. Gak usah 3 deh, 1 aja deh. 1 di iOS, gue selalu rekomend ini pakainya di iOS. Atau apps yang ini gue pakai di Android. Apa ya? Ada gak tuh? Ini gak ada di script aja. Tokopedia kenapa? Beda Tokopedia di iOS in a way lebih fluid. Walaupun dia nggak tahu ya, makin kesini udah makin decline lah. Mungkin teman-teman yang ikut tech pasti udah tahu how Tokopedia udah ditransform behind the scene and in front of the scene juga gitu plus kan. Pajaknya segala macam. Ya, jadi kayak apa ya? Karena itu mungkin apps yang gue pakai tiap hari kali ya. Karena gue suka nyari barang, nyari gadget buat konten segala macam. Ketika gue compare side by side sama ya sama Android. Tadi lu bilang juga soal fitur kayak dark mode itu nggak ada di Android sampai mungkin pertengahan tahun lalu kali. Jadi kayak buat gue search barang segala macam ya gue jadinya lebih sukanya di iOS gitu. Kalau yang Android ada apps yang Android first you see in Android. Apa ya? Kalau gue gives you an idea, gue mungkin adalah Samsung Health. Karena itu produknya Samsung dan gue sangat-sangat pakai ekosistemnya untuk olahraganya, untuk kesehatan. Jadi otomatis nyambung di iOS nggak akan segitu lengkap fiturnya. Makanya itu kayak Android application first itu gue di situ gitu. Atau lo main widget-widgetnya kali lebih suka di Android? Actually sih kalau gue lebih ke customization sih. Customization di Android. Kalau di Android pastinya masih karena dari awal dia udah se-fleksibel itu dibandingin iPhone.
di iPhone sekarang bisa di customize pun gue nggak terlalu pakai. Iya gitu. iya. Karena lo udah tahu dengan icon-icon itunya aja. Betul. Udah di iPhone. Kayak kita tuh mungkin sebagai manusia punya muscle memory kan lo. Mungkin udah terbiasa dengan iOS ya begini cara kerjanya. Android ya begini cara kerjanya. Makanya kemauan untuk customization tuh lebih ada di Android. Betul. Entah kenapa ketika apalagi kita coba Android pasti banyak kan Om. Pasti pengennya kita customize sesuai dengan yang kita mau gitu. Apalagi kita ganti-ganti terus-menerus, kita pengennya bisa settle in secepat mungkin gitu kan. Dan itu yang mungkin jadi ya selling point dari Android gitu. Ya. That would be interesting kalau customization memang Android lead the way dari awal. Bahkan setiap launcher itu bisa beda-beda di customize oleh brandnya masing-masing. Terus Samsung udah di customize dengan One UI. Terus dia ada good lock segala macam dari Samsungnya sendiri untuk lebih detail lagi. Kayaknya setiap aspek tuh bisa di customize Samsung itu secara tampilan, secara UI UX-nya gitu. Nah, terakhir ya mungkin yang lo harapin dari Apple paling lo tunggu-tunggu dalam waktu dekat dan apa? Folding. Yes. Oh, lo lebih ngarepin folding daripada AI. Iya, gue lebih ngarepin folding simply karena gue ngerasa kenapa Apple udah sekian tahun ya. Berarti ini 5 tahun mungkin kalau ngomongin Fold 7 generasi, Samsung 7 generasi. Yang mana gue mungkin taunya si Apple secara filosofi tadi Om pengennya yang safe, pengennya yang aman, yang build quality-nya premium. Ini udah terbukti nih Z Fold 7 sama dites sama Jerry Rig Everything nggak bisa patah hinge-nya walaupun dia tipis, dibengkokin, dikasih pasir segala macam. It proves kalau ya ini udah mateng secara desain, walaupun gue tahu kayak layar dalamnya it's a folding screen gitu, jadi masih ada crease lah, mungkin masih lecet kalau kena kuku panjang, but again gue ngerasa ya ini karena gue pakai 2 kan istilahnya kan, gue ngerasa ya ini so much more potential gitu loh, terutama buat Apple sendiri. Walaupun ya kalau ditanya apa yang gue pengen di iOS yang gak ada di Android, mungkin kayak split screen lah kita bisa bilang gitu Om. Split screen di HP Android kan udah dari kapan tahun gitu, di iPhone yang udah semakin gede layarnya ini udah 6.9 loh di 16 Pro Max, almost 7 inch gitu kan, masih belum ada split screen gitu. Ada sih kayak semacam picture in picture kayak gitu, cuma yang kecil doang, ujung-ujungnya nonton doang, jadinya kayak ya inovasi lah ya pastinya. Folding. Ya kita penasaran sih dari folding itu, kalau Apple ngelakuin katanya Apple does it better, I don't know. Nah, we'll see. Tapi 5 tahun nggak keluar folding itu 5 tahun di teknologi se-dinosaur year nggak sih? Kayak seabad rasanya. Iya betul, lama banget kan rasanya. 5 tahun lo setiap hari ada berita kayak gitu. Ya benar. I think that would work. Gue lebih nungguin AI-nya kalau gue. AI-nya kalau bisa lebih useful, gue nggak tahu karena beberapa AI juga, apalagi yang ini agak susah sih karena Apple itu nggak localize Indonesianya, rasanya feel-nya beda banget. Jadi kayak Apple Wallet lah, Apple Maps lah, Apple Books apa tuh yang bukunya dia semuanya, newsnya semuanya tuh udah nggak feel Indonesianya tuh nggak ada sama sekali. Google does better than that. Tapi UI-nya, UX-nya Apple tuh suka lebih bagus. Betul. Jadi gue menunggu apalah yang dia bisa lakukan dengan AI-nya. Siri yang lebih serius dan lebih susah banget kalau Indonesia ya, ngarepnya jauh banget ya. Bahasa tuh kan nyaut ya gitu. Anyway. Ya walaupun dia udah combine sama ChatGPT, lucunya pun masih nggak bisa bahasa Indonesia Om. Padahal ChatGPT on its own bisa bahasa Indonesia gitu kan ya, itu sih localized. Dia baru combine belum invest kali ya. Kalau invest nanti lain ceritanya. Gosipnya juga Samsung ke Perplexity. Nah itu yang kita nggak tahu lah. Kita lihat aja. Anyway, Malvin best Indo Tech, best Indo Cars, best Indo, nanti semuanya akan direview oleh dia. Kita doain akan menjadi big best Indo Group. Wah, gila. Dari from bit size to big size. Thank you so much for coming. Thank you Mario, thank you for terhormat sekali ini untuk pertama kali. Sampai jumpa di take over berikutnya. Semoga podcast ngobrolan tentang Apple ini berguna. Bye.